Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel. Silakan sebelum nonton video ini, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, dan juga untuk like dan juga komen ke kolom komentarnya, dan juga share ke berbagai media sosial Anda. Baiklah, saat ini kita akan membahas yang lebih luas lagi dari video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita ngomong tentang ke end user atau individual, berarti sekarang adalah skupnya kebayang ya, berarti lebih luas tentang suatu organisasional atau rumah tangga dan sebagainya. Kita akan membahas sekarang tentang organisational and household decision making. Berarti kita bayangkan suatu proses keputusan yang melibatkan dari beberapa orang atau suatu komunitas yang lebih. Yang ada berapa jenis dalam organizational decision making? Yang pertama adalah collective decision making, di mana prosesnya melibatkan satu atau lebih orang ketika dia melakukan pembelian untuk suatu produk dan jasa. Dia biasanya digunakan untuk multiple customer gitu ya. Jadi untuk komunitas dan juga untuk keluarga juga ya, artinya adalah dia pembeliannya tidak hanya untuk diri dia, tapi ada multiple customer. Ada juga yang sifatnya adalah organizational buyer. Di sini berarti dia gunakan untuk kepentingan organisasi ya, gitu ya. Organisasinya baik organisasi NGO, non government atau juga government. Ini ada prosesnya di sini adalah ada orang atau bagian ya, person who purchase yang melakukan pembelian terhadap barang dan jasa yang merupakan perwakilan dari perusahaan dan digunakan dalam proses manufacturing gitu ya, dan juga distribution and resell. Jadi dia beli dulu barangnya gitu ya, atau beli barang bahan mentah, atau misalkan kalau kampus itu dia beli kursi itu gitu untuk kepentingan misalkan belajar, sekolah untuk belajar dan sebagainya. Jadi digunakan untuk keperluan perusahaan, atau membeli bahan baku untuk manufacturing. Dia beli nikel, dia beli aluminium, dia beli bahan baku, dan dia beli kopi misalkan bahan bakunya untuk di manufacturing itu gitu ya, atau untuk distribusi dan juga resell. Yang berikut lagi adalah B2B, business to business di sini. Di sini jelas gitu ya, dimana spesialisasinya adalah dia bagaimana mempertemukan antara kebutuhan perusahaan bagi perusahaan ya, bagi perwakilan dari perusahaan tersebut gitu ya, baik perusahaan yang sifatnya swasta maupun juga pemerintahan, dan juga seperti rumah sakit dan sebagainya. Jadi dia gunakan untuk bisa dijual kembali kepada end user. Jadi dia manfaatkan itulah gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah kita bahas tentang persepsi dari organizational buyer, yang tipenya organizational buyer ketika dia melakukan suatu pembelian. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ya? Pertama adalah karena pihak tidak langsung kepada pihak pertama, berarti ada pihak supplier di sini gitu ya, yang menyuplai terhadap pasokan terhadap organisasi dia gitu. Berarti di sini ada expectation of the suppliers. Lalu kemudian situasi yang mempengaruhi ketika melakukan pembeliannya adalah organizational climate of its own company, ya situasi kondisi lah gitu ya, tentang kondisi dalam kemampuan perusahaan dia, daya beli dia dan sebagainya, atau misalkan tentang investasi dalam perusahaan dia. Kalau dia ada investor dan sebagainya, dia bisa melakukan pembelian lagi, memperluas pasar dan sebagainya. Dan juga melihat juga assessment of his own performance, melihat kinerja dari perusahaan dia. Kalau misalkan dia ternyata dari hasil proses itu ternyata menghasilkan profit, maka dia akan melanjutkan kembali atau bisa sampai sustain perusahaannya gitu ya. Hanya dalam untuk menjaga prosesnya menjadi baik, maka dia harus menjaga juga pasokannya gitu. Jangan sampai ketika dia lanjutkan dia tidak bisa sustain karena tidak ada bahan bakunya misalkan begitu. Nah, jadi ini lebih kompleks karena kebutuhannya lebih besar, more bigger than the individual decision making gitu ya. Ada collective decision making, ada organizational buyers, ada business to business marketer, dan juga itu yang mempengaruhinya. Jadi kita lihat ya, dari yang kecil adalah keluarga, organisasi, company ya, gitu ya, buat kepentingan dia gitu ya. Ada yang dia bisa jual kembali. Hampir sama sifatnya karena komunitas. Nah, tipe-tipe atau jenis promosinya itu berbeda gitu ya. Karena masing-masing punya sifat yang berbeda, dan decision making-nya bukan ke individual tapi kepada suatu organisasi. Nah, ini sekarang kita lihat
Ada beberapa faktor yang membedakan antara organizational decision making versus customer decision making. Pertama adalah frekuensinya ketika melakukan pembeliannya. Itu melibatkan beberapa faktor. Kalau di konsumen lebih kecil ya. Jadi dia kalau di perusahaan atau di organisasional itu lebih kompleks, satu bagian unit dan sebagainya. Lalu kemudian produknya tergantung berdasarkan dari presisi teknikalnya, kebutuhan teknikalnya lah gitu ya, yang dia butuhkan ketika dia membuat suatu jenis produk yang baru, misalkan gitu, atau dia mengembangkan suatu produk yang baru, engagement satu produk, maka dia melakukan spesifikasi produk yang baru lagi, maka dia membutuhkan suatu pembelian yang baru lagi gitu. Dia juga melihat kalau di tipe organisasional ini, tipenya untuk impulse buying itu sangat jarang karena perencanaannya sudah matang gitu ya. Karena kan dia membuat produk itu kan rencanaannya gitu ya, nggak ujuk-ujuk, nggak langsung tiba-tiba dia beli dan lagi rame, enggak gitu. Perusahaan harus setting dulu gitu ya, kalibrasi dulu suatu proses bisnisnya ketika dia mau membuat suatu produk baru, dia siapkan pasarnya dulu dan sebagainya dulu. Dan keputusannya adalah sering beresiko gitu ya, karena berhubungan dengan profitable, maka keputusannya sifatnya adalah sangat resiko sekali gitu ya. Itu beberapa yang menjadi perbedaannya gitu ya. Pertama adalah dilihat dari frekuensinya, kemudian dari jenis spesifikasinya berbeda berhubungan dengan technical specification-nya dan sebagainya, kemudian impulse buying sangat jarang, kemudian keputusannya sangat beresiko lah. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian bagaimana sih kerjanya atau operasinya suatu organization buyer gitu ya. Pertama dilihat dari tipe purchase-nya. Di sini adalah the type of item to be purchased influence the organizational buyer decision making process. Tipe-tipe dalam pembeliannya gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap kepada tipe organization buyer-nya gitu. Ada yang buying center gitu ya. Misalkan buying center ini seperti group of people who make the more complex organization decision gitu. Jadi mewakili grup bagian ya, bagian-bagian unit gitu. Dia beli secara terpusat gitu ya. Sehingga dia setelah itu dia distribusikan ke bagian unit yang lainnya gitu. Bagian produksi, kebutuhan produksinya adalah misalkan spesifikasinya seperti ini gitu ya. Maka dipusatkan dulu di bagian pembelian, dia set untuk kebutuhannya, forecasting kebutuhannya untuk bisa dipakai di dalam organisasi tersebut. Jadi yang pertama tipe purchase-nya saya ulang lagi, pertama adalah dari tipe of item-nya gitu ya, yang bisa mempengaruhinya, tipe itemnya gampang itu bisa kita set, atau kedua dari buying center, lihat dari pusat yang terpusat sentralisasinya lah. Yang kedua adalah bagaimana cara kerja dalam proses organization buyer. Pertama the buy class framework-nya gitu. Ya kalau perusahaannya sudah besar gitu, gede gitu, sudah punya bonafit, apalagi sudah terbuka PT dan sebagainya, dia strike buy, habitual decision gitu. Sudah biasa beli, udah set up-nya bagaimana gitu ya, bahan bakunya dia tahu bagaimana, dia sudah ada RKB-nya gitu ya, sudah ada rencananya gitu ya, rencana kegiatannya dia sudah siapkan itu. Atau dia modified rebuy. Ya kalau ini mungkin tipenya beli produknya yang polos, jadi polosan, kemudian dimodified gitu ya. Ini sangat involve limited, terbatas lah decision making-nya. Kalau misalkan dia modified, karena dia membeli sesuatu yang sudah ada lah, tinggal dia modified lagi. Atau kerjaan yang baru, gitu. Involve extensive problem solving. Kalau yang kerjaan baru, misalkan ada suatu fenomena saat ini gitu ya, tiba-tiba perubahan, maka harus cepat-cepat gitu ya. Maka ini sangat memerlukan prosesnya sangat ekstensif. Yang kemarin sama ya dengan di individual. Ekstensif itu memerlukan banyak pemikiran lah untuk melakukan problem solvingnya gitu. Kalau di tipe customer decision-nya hampir sama ya. Ada low cost, ada more expensive, ada kemudian frequent, ada infrequent, hampir sama. Jadi ada routine response behavior, limited problem solving, sampai dengan extensive
problem solving. Tapi sifatnya di sini adalah bedanya adalah continuum of decision making, continuous atau sustain, berkelanjutan terus. Dia membeli dalam jangka waktu, misalkan kita contohnya seperti ini, suatu hotel dia akan men-set up untuk furniture-nya. Dia harus memperkirakan juga atau seleksi juga mana supplier kursi ya, misalkan furniture kursi gitu yang dia aman untuk beberapa tahun ke depan. Ketika ada masalah, ketika ada kerusakan, maintenance, kan dia harus balik lagi kan, nggak mungkin kursinya dia ganti semuanya. Kebayang gitu ya, semua kursi dia ganti semua, kan itu suatu high cost juga. Jadi harus pikirkan bagaimana ketersediaan supplier tersebut gitu ya untuk bisa menjaga memenuhi kebutuhan jangka panjang gitu. Ketika ada kerusakan satu, dia bisa cepat ganti, replace ganti lagi dengan produk yang baru. Jadi semuanya sama. Nggak, bayang aja ya di hotel tiba-tiba rusak, nggak ada suppliernya, ganti satu beda jeung batur gitu, beda sama yang lainnya kan. Itu sangat sangat riskan sekali karena di dalam hotel itu pelayanan. Contohnya hotel atau hospital sama ya. Nah, itu tipe-tipe dalam organization buyer decision. Jadi dilihat dari buying situation-nya, kemudian extend to effort-nya, dilihat dari risikonya, kemudian dilihat berdasarkan buyer scope-nya. Contohnya begini, yang kita bahas tadi adalah ada strike rebuy, ada modified rebuy, kemudian ada new stress-nya. Itu udah buying situation-nya. Kalau extend to effort-nya, kalau usaha atau misalkan that activity-nya seperti apa sih? Kalau yang strike rebuy itu adalah di habitual decision making. Jadi ya sudah biasa lah, sudah paham ya gitu, sudah mengerti kondisinya supaya dia terjaga seperti di hospital tadi gitu. Resikonya bagaimana? Low, sangat rendah. Kemudian bagaimana buyer involved-nya? Automatic reorder, dia sudah set up. Tuh, dia menjaga quality-nya itu ya, contohnya hotel tadi. Atau yang kedua adalah modified rebuy. Effortnya bagaimana? Activity-nya limited problem solving, ya sedikit, nggak terlalu banyak gitu ya, karena sudah biasa. Dia hanya rubah-rubah dikit, tapi dia juga butuh juga effort di situ, makanya terbatas untuk problem solvingnya. Resikonya bagaimana? Low to moderate, ya sedikit resiko tapi low lah, tapi sifatnya moderate. Bayar involvement bagaimana? Ya ada suatu one of or a few, ada beberapa karena ada faktor modifikasi ya. Nah, kondisi pandemi ini maka ada suatu perubahan yang kita juga misalkan yang ini yang kondisi dia harus berubah. Itu new trend tadi gitu, betul-betul berubah. Ini sangat memerlukan effort yang cukup besar ya, extensive problem solving, extensive, butuh waktu yang cukup besar juga. Resikonya besar juga. Kemudian bagaimana buyer involved-nya? Banyak pertimbangan, bagian perencanaan dan sebagainya. Nah, kalau di buyer position buyer gitu ya, decision rule-nya seperti apa? Pertama ada inisiator, tipenya inisiator. Inisiator ya buyer sesuai dengan namanya, inisiator ya, inisiatif ya. The person who bring up the idea of or need. Ada orang yang merancang atau menentukan suatu ide atau akan kebutuhan dia gitu, inisiator. Lalu kedua ada gatekeeper, jenisnya, tipe-tipe decision-nya. The person who conduct the information, source and control the flow of information available to a group. Gatekeeper, jadi kayak penjaga lah. Dia selalu collecting informasi gitu ya, mendapatkan informasi dari berbagai macam keadaan kondisi gitu ya, baik dari environment maupun dari internal maupun eksternal, sehingga dia tetap mencari lagi, mengupdate lagi gitu ya, kemudian menjaga informasinya sehingga tersedia lah dalam grup tersebut. Jadi ketika ada kebutuhan apapun juga ada gatekeeper-nya. Oh ini ada perubahan ini ada perubahan ini, sehingga dia akan melakukan penyesuaian itu, adjust di situ gitu. Lalu kemudian ada influencer di sini, the person who try to sway the outcome of decision. Nah ini influencer ini banyak sekali, ada stakeholder, ada juga orang yang paling berkepentingan dalam perusahaan tersebut gitu ya, atau dalam organisasi tersebut gitu ya, yang dia berusaha melihat dari hasilnya ya atau outcome-nya dari suatu perusahaan tersebut, melihat untuk nilai ekonominya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah buyers. Ya, kalau buyer sudah kebayang, berarti orang yang langsung berhadapan ketika melakukan pembelian,
betul-betul actually-nya, the person who actually make the purchase. Dan terakhir adalah user, the person who winds up using the product or services. Misalkan pengadaan barang itu ada di general affair misalkan gitu ya, atau misalkan di bagian pengadaan lah. Kan dia yang memerlukannya bagian yang lain. Bagian produksi dia butuh mesin misalkan spesifikasinya ini gitu, karena mesin yang lama mungkin sudah tidak bisa dipergunakan. Dia akan request kepada bagian pengadaan, oh saya butuhnya ini. Jadi dia user, tapi dia tidak bisa melakukan pembelian. Dia akan dikolektifkan dulu, akan dikumpulkan dulu kepada bagiannya. Nanti akan dilakukan order lagi gitu. Nah yang terbaru sekarang fenomena tentang teknologi ya, B2B e-commerce refer to internet interaction between two or more business or organization. Sekarang banyak sekali karena pembeliannya dalam jangka panjang, suppliernya gitu ya, sekarang sudah sistemnya terpusat. Jadi kalau pengadaan barangnya lewat aplikasi, lewat internet, sehingga semua bisa dilihat seperti apa gitu. Sekarang seperti itu. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan itulah. Yang berikutnya adalah tentang family. Ini yang household-nya ini tadi. Organisasi udah kita bayangkan punya sistem organisasi, ada bagian, ada unit. Nah, kalau family ini ya ada bayangan tahu lah, ada kepala rumah tangga, ada ibu, ada anak dan sebagainya. Kita bayangkan juga ini adalah suatu yang kondisinya harus family-nya modern nih. Kalau konvensional mungkin sifatnya agak kaku ya. Kalau ini adalah modern. Yang kalau modern berarti proses demokrasinya sangat tinggi dalam membuat keputusannya. Artinya ada dua ini di modern family, ada extended family, ada nuclear family. Sekarang yang extended family ini consists of three generation living together and often include grandparents, aunt, uncle, and cousin. Oh ini lebih extended ya, berkelanjutan gitu ya, panjang, kemudian dari kakeknya sampai ada bibinya, tantenya, sebagainya. Itu extended. Ada 3 generasi lah gitu. Dan mereka selalu mewariskan akan penggunaan produknya gitu. Kalau biasanya kakeknya dari sononya udah menggunakan produk A, biasanya dia menurunkan ke generasinya gitu. Sudah kebiasaan lah. Kalau Anda datang ke lebaran kan biasanya sudah menggunakan produk-produk makanan yang sudah jadi kebiasaan produk itu gitu ya, keluarga tersebut kan gitu. Itu salah satunya seperti itulah, kuliner misalnya. Atau juga ada nuclear family gitu ya. Nuclear berarti lebih kecil lagi spesifikasinya. Ada mother and father, ada ibu dan ayah gitu ya, atau beberapa orang kelompok anak 1 atau 2 anak. Itu lebih sedikit lagi gitu. Jadi apakah itu adalah suatu rumah tangga gitu? Pertanyaan itu menarik gitu ya. Yang jelas adalah dia adalah family household gitu ya. Kategorinya rumahan lah gitu ya. Household, rumah tangga. Makanya kalau saya bilang tadi household itu adalah rumah tangga ya, karena yang paling terkecil adalah household itu adalah family gitu. Yang terdiri dari 1 atau orang atau lebih gitu ya, nggak mungkin 1 orang pasti ya, contain at least 2 people, minimal 2 orang yang sangat ada ikatannya, ada boundariesnya, tidak kuat. Nah untuk household decision making ini gitu ya, ada beberapa pertimbangan. Pertama adalah interpersonal need, bukan personal need, interpersonal, kepentingannya untuk kepentingan keluarga gitu. Kemudian ada product involvement dan utility-nya. Jadi karena kepentingan besar atau ya kita katakan besar ya, lebih dari 1 orang, butuh keterlibatan, butuh melihat lebih dalam lagi karena kepentingannya buat kepentingan keluarga. Lihat dari jenisnya, involvement-nya juga sangat tinggi sekali. Dan melihat tanggung jawabnya. Dan karena dia kepentingannya untuk keluarga, biasanya emak-emak itu ibu-ibu sangat concern terhadap apa sih manfaatnya, apa sih jenis-jenis ingredient yang ada dalam produk tersebut. Kemudian ada powernya juga di situ. Ya kalau kita lihat di family ya, gitu ya, family kan yang mengambil keputusannya misalkan adalah dilihat juga gitu, ada ayah, ada ibu. Kalau misalkan ayah dia kepentingannya mungkin lebih ke general, kalau ibu mungkin lebih kepentingan buat keluarga. Jadi ketika ada iklan yang diambilnya adalah keluarganya gitu, yang siapa yang memiliki peran penting. Apakah ibunya karena dia berhubungan dengan misalkan makanan, ya ibunya yang jadi kuncinya. Atau anaknya juga gitu. Kalau anaknya happy, maka dia memberikan pengaruh juga kepada
anak-anak atau anak-anaknya yang lainnya gitu ya, atau misalkan kepada orang tuanya langsung gitu. Jadi dilihat juga gitu, ya kan, kalau saya jalan-jalan misalkan gitu sama keluarga gitu ya, misalkan datang ke suatu keramaian misalkan katakanlah alun-alun gitu, itu pintar tukang dagangnya gitu ya, luar biasa tukang dagangnya, marketingnya juga jago, S3 marketing Harvard mungkin ya gitu. Itu yang ini produk mainan anak-anak gitu yang apung yang terbang dan atau bola-bola kecil-kecil lah gitu ya, bayangkan mainan anak-anak. Ketika saya jalan-jalan sama istri gitu ya, eee, yang pintarnya yang didekati anaknya gitu, kalau anaknya belum nangis gitu untuk meronta-ronta untuk minta-minta, dia nggak akan berhenti gitu, kan jadi kesel gitu sama pembeli penjualnya, tapi ya itulah usahanya. Jadi yang disasarnya adalah anaknya, kalau anaknya udah, karena kan anak ya kepentingan anak itu adalah kepentingan keluarganya gitu, makanya mau nggak mau maksakeun gitu, akan memaksakan buat kepentingan anak juga gitu, itu luar biasa juga gitu. Atau saya jalan-jalan sama istri nih, anak-anak di rumah gitu, saya nggak mau melakukan pembelian gitu, pas di satu pusat perbelanjaan gitu ya, pas lihat itu ada diskon gitu, yang diambilnya targetnya bukan saya tapi istri saya, diskon hari ini limited edition hanya berlaku, sangat terbatas gitu. Wah sudah, susah, kan istri selalu benar ya gitu, itu salah satu filsafatnya. Nggak mungkin lah kita juga harus melihat kondisi juga kan gitu, istri senang kita senang juga. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, agak panjangan juga ya, tapi ya ini menarik lah, agak lebih kompleks. Baik, silakan kalau ada pertanyaan Anda isi komentarnya sehingga kita bisa bahas lagi nanti. Oke, itu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.